Halo, nama saya Dinda Syaharani, NIM 1924060047 dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan proyek kami tentang penerbangan. Yang pertama, ada tabel data pilot. Di dalam tabel data pilot, kami memasukkan 5 field. Di antaranya adalah nama pilot, kode pilot, asal negara, kemampuan bahasa, dan jam terbang. Lalu nama pilot kami jadikan primary key. Kami masukkan datanya, dan kira-kira seperti inilah hasil dari tabel data pilot. Kemudian ada data pramugari. Dalam tabel data pramugari, kami memasukkan nama pramugari, kode pramugari, kemampuan bahasa, usia, dan tinggi badan. Nama pramugari kami jadikan primary key. Lalu kami masukkan datanya, dan seperti ini hasil dari tabel data pramugari. Kemudian jadwal penerbangan. Di dalam jadwal penerbangan, kami memasukkan 5 field. Di antaranya adalah nomor penerbangan, maskapai penerbangan, tujuan, waktu keberangkatan, dan waktu kedatangan. Nomor penerbangan kami jadikan primary key. Kami memasukkan datanya, lalu hasilnya seperti ini. Lalu ada jadwal tugas penerbangan. Dalam tabel jadwal tugas penerbangan, kami memasukkan nomor penerbangan, tanggal penerbangan, kode pilot yang bertugas, kode pramugari yang bertugas, dan jenis penerbangan. Nomor penerbangan kami jadikan primary key juga. Kami masukkan datanya, lalu hasilnya kira-kira seperti ini. Yang terakhir ada tabel data penumpang. Di dalam tabel data penumpang, kami memasukkan 5 field. Di antaranya adalah nomor penerbangan, nama penumpang, kelas penerbangan, nomor kursi, dan terminal. Nomor penerbangan kami jadikan primary key juga. Kami masukkan datanya, kemudian seperti ini hasil dari tabel data penumpang. Setelah kami isi data-data dari tabel tersebut, kemudian kami inner join-kan data penumpang dan jadwal penerbangan dengan nomor penerbangan yang sama. Jadi, kami menggunakan nomor penerbangan yang sama untuk inner join. Seperti ini hasilnya. Kemudian ada tahapan normalisasi. Tahapan 1 NF terdapat tabel data keberangkatan penumpang yang isinya nama penumpang, kelas penerbangan, nomor kursi, terminal, maskapai penerbangan, tujuan, waktu keberangkatan, dan waktu kedatangan. Contohnya Thomas Bromo dengan kelas penerbangan ekonomi, nomor kursi 4B, terminal 2, maskapai penerbangannya Airbusan, tujuannya Seoul, waktu keberangkatannya 15.00 dan waktu kedatangannya 17.00. Seperti inilah tahapan 1 NF. Kemudian ada tahapan 2 NF. Yang pertama, tabel jadwal penerbangan yang berisikan maskapai penerbangan, tujuan, waktu keberangkatan, dan waktu kedatangan. Contohnya maskapai penerbangannya Airbusan, tujuannya Seoul, waktu keberangkatannya 15.00 dan waktu kedatangan 17.00. Kira-kira seperti itu tabel dari jadwal penerbangan. Kemudian ada tabel data tiket penumpang. Yang pertama ada nama penumpang, kelas penerbangan, nomor kursi, dan terminal. Contohnya nama penumpangnya Thomas Bromo, kelas penerbangan ekonomi, nomor kursi 4B, dan terminal 2. Lalu ada tahapan 3 NF. Di tahapan 3 NF, yang pertama ada tabel tujuan penumpang. Pada tabel tujuan penumpang terdapat data nama penumpang, nomor kursi,
maskapai penerbangan, dan tujuan. Contohnya Thomas Bromo nomor kursi 4B, maskapai penerbangan Air Busan, tujuannya Seoul. Seperti itulah contoh dari tabel tujuan penumpang. Lalu ada tabel jadwal penerbangan. Tabel jadwal penerbangan berisikan maskapai penerbangan, tujuan, waktu keberangkatan, dan waktu kedatangan. Contohnya, maskapai penerbangannya Air Busan, tujuannya Seoul, waktu keberangkatannya 15.00 dan waktu kedatangannya 17.00. Kemudian ada tabel data tiket penumpang. Di dalam tabel data tiket penumpang berisikan nama penumpang, kelas penerbangan, nomor kursi, dan terminal. Contohnya Thomas Bromo, kelas penerbangan ekonomi, nomor kursinya 4B pada terminal 2. Jadi seperti itulah kira-kira tahapan dari normalisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Dinda. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Raihan Muhammad Silalahi dengan NIM 192406028 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERD. ERD adalah diagram yang menjelaskan hubungan antar entitas atau tabel di dalam sebuah database. Pada ERD yang ditampilkan terdapat sebuah data pilot yang berisi field, nama pilot, kode pilot, asal negara, kemampuan bahasa, dan jam terbang. Kemudian, data pilot memiliki relasi yaitu bekerja sama dengan data pramugari yang memiliki field, nama pramugari, kode pramugari, kemampuan bahasa, usia, dan tinggi badan. Lalu, data pramugari menggunakan data penerbangan yang memiliki field, nomor penerbangan, maskapai penerbangan, tujuan, waktu keberangkatan, dan waktu kedatangan. Setelah itu, data penerbangan menghasilkan data penumpang dengan field, nomor penerbangan, nama penumpang, kelas penerbangan, nomor kursi, dan terminal. Selain itu, data penerbangan juga mendapatkan data tugas penerbangan yang memiliki field, nomor penerbangan, tanggal penerbangan, kode pilot yang bertugas, kode pramugari yang bertugas, dan jenis penerbangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang DFD. DFD adalah diagram yang menjelaskan keluar masuknya aliran data melalui sebuah sistem informasi. Pada gambar terdapat pusat yaitu penerbangan. Lalu terdapat 5 cabang yang terbagi dari pusat tersebut. Yang pertama ada data pilot. Dapat dilihat dari data pilot, penerbangan memberikan kode pilot dan jam terbang kepada data pilot. Dan data pilot memberikan nama pilot, asal negara, dan kemampuan bahasa pada penerbangan. Lalu, yang kedua, ada data pramugari. Penerbangan memberikan kode pramugari kepada pramugari. Dan pramugari memberikan nama pramugari, usia, tinggi badan, dan kemampuan bahasa pada penerbangan. Yang ketiga, ada data penerbangan. Dapat dilihat dari gambar bahwa penerbangan memberikan kode penerbangan, waktu penerbangan, dan waktu kedatangan kepada data penerbangan. Dan data penerbangan memberikan tujuan dan maskapai penerbangan. Yang keempat, ada data tugas penerbangan. Penerbangan memberikan nomor penerbangan kepada tugas penerbangan
dan data tugas penerbangan memberikan tanggal penerbangan dan jenis penerbangan. Dan yang terakhir ada data penumpang. Penerbangan memberikan nomor penerbangan, nomor kursi, terminal, dan kelas penerbangan kepada penumpang. Dan data penumpang memberikan nama penumpang ke penerbangan. Jadi, pada DFD ini terdapat hubungan antara pusat yaitu penerbangan dan cabang-cabangnya yaitu ada data pilot, data pramugari, data tugas penerbangan, dan data penerbangan dan data penumpang. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih.